Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang koneksi database PHP dengan database MySQL. Untuk bahasan MySQL-nya, saya tidak akan bahas karena itu sudah ada pelajarannya di pelajaran basis data dengan Pak Juli. Jadi saya anggap kalian sudah belajar tentang database-nya. Yang akan dibahas sekarang itu koneksi ke database-nya. Nah, yang pertama, kita akan membuat suatu koneksi dengan yang namanya file atau fungsi koneksi. Di PHP ada fungsi koneksi, kita bisa membuat seperti ini. Sebetulnya saya sudah tuliskan di blog saya sudah saya tuliskan untuk koneksinya. Nah, koneksinya ini kebaca nggak? Nah, koneksinya saya membuat script seperti ini. Jadi kalian buat di sum htdoc, saya buat folder latihan PHP. Nah, saya buat file koneksi.php. File koneksi.php isinya skripnya ini. Nah, skripnya ini. Nah, ini untuk koneksi ke database, dulu itu koneksinya pakai MySQL tanpa I. Sekarang pakai I, improve. Nah, dulu itu seperti ini, MySQL underscore connect. Pakai fungsi MySQL underscore connect. Kalau sekarang MySQL ini sudah tidak bisa digunakan. Kalau kalian menggunakan fungsi MySQL underscore connect seperti ini, pasti akan error nantinya. Karena sudah tidak support lagi. Kalian pakai I. Nah, ini untuk koneksi. Ini sudah dibahas di blog saya, kalian tinggal dibaca saja. Nah, ini untuk koneksinya. Kalian jangan dulu lihat yang ini. Koneksi. Nah, ada parameter-parameter untuk koneksi ke database dari PHP. Yang pertama, host. Yang kedua, usernya. Yang ketiga ini, password. Jika saya bisa ganti dulu aja seperti ini. Yang lain kebaca nggak ini, tulisan ini? Coba. Jadi, untuk koneksi ke database, kita gunakan fungsi ini. Ini hostnya, yang ini user, yang ini password, yang ini nama database. Nah, sampai sini ngerti? Oke, sampai sini ngerti? Jadi ada 4 parameter ini. Host, user, password, dan nama database. Siapa itu? Adlan, Pak. Adlan, perhatikan Adlan. Ya baik Pak. Host, ada user, ada password, ada nama database. Nah, host di sini, nama hostnya apa yang kita gunakan? Karena kita menggunakannya localhost, kita tuliskan localhost. Usernya apa? Kita pakai MySQL, usernya itu root. Passwordnya apa? Kalau nanti MySQL-nya kalian di password, ya tuliskan passwordnya apa. Karena saya tidak di password, passwordnya saya kosongkan. Nama database-nya apa yang mau dikoneksikan? Misalkan saya nama database-nya itu laundry. Nama database-nya. Nah, ini fungsi untuk
koneksi ke database. Nah, koneksi ke database ini fungsinya nanti hasilnya mau disimpan ke variabel apa? Saya mau simpan ke variabel var koneksi. Ya, materi-materi tentang array, tentang ya pokoknya materi-materi yang sebelumnya saya mau lewat dulu. Saya mau langsung ke koneksi database supaya tidak terlalu jenuh. Nanti kalau kalian belajar lagi tentang array, tentang itu, nah, nanti jenuh lagi. Nah, itu kalau tentang array, yang lain-lainnya itu sudah dibahas di kelas 1, itu tidak jauh beda. Jadi kita langsung saja koneksi dulu, nanti array segala macam sambil nyusul saja. Nah, ini untuk koneksinya. Jadi ini fungsi MySQL connect. Di dalamnya ada parameter host, user, password, dan nama database. 4 parameter ini. Nah, fungsi ini nanti nilainya disimpan ke variabel var koneksi. Apa harus var koneksi namanya? Bebas, silahkan kalian mau namanya mau apa silahkan. Misalkan mau variabel atau mau apa namanya silahkan. Kalau saya namanya var koneksi. Jadi yang ini silahkan namanya bebas. Nah, ditandai dengan tanda dolar itu artinya variabel. Jadi kalau di PHP variabel itu ditandai dengan tanda dolar. Nah, localhost, root, ini parameternya. Ya, yang terakhir ini nama database-nya. Ini harus berurutan, tidak boleh bolak-balik. Oke. Yang selanjutnya untuk koneksinya kita menggunakan logika if decision. If MySQL connect erno var koneksi. Menggunakan fungsi ini. Jika fungsi MySQL connect erno error, ini singkatan dari error, tidak terkoneksi, var koneksi, gagal koneksi ke database. Tampilkan ini. Kalau berhasil, nanti tidak ada tampilan apapun. Nah, ini saya singkat sebetulnya. Jadi, kalian mau pakai else lagi? Boleh, silahkan. Else. Echo. Sukses. Koneksi ke database. Ininya mau dihilangkan? Boleh. Ini juga mau dihilangkan sebetulnya boleh. Ini nanti akan menampilkan errornya apa di sini. Sampai sini tanyakan dulu. Tanyakan dulu sampai sini. Tidak, Pak. Oke. Mengerti sampai sini? Ngerti, Pak. Ngerti. Ngerti, Pak. Nah, ini baru koneksinya. Cara ngeceknya gimana? Kalian di localhost, kalian ketikkan tadi namanya latihan PHP. Nama file PHP-nya koneksi.php. Warning, error. Errornya apa? MySQL connect unknown database laundry. Di line 2. Kenapa nggak ada? Karena database-nya belum saya buat. Nama database-nya nanti tadi itu laundry. Sedangkan di MySQL-nya saya belum buat, maka saya buat dulu. Cara membuatnya gimana? Sama Pak Yuli udah diajarin ini? Cara membuat database? Belum, Udah, Pak. Belum? Udah, tapi pakai CMD. Pakai CMD, Pak. pakai CMD udah kan? Sudah, Pak. Udah, ya nggak masalah ya. Pokoknya justru lebih bagus pakai CMD
karena kalian akan ngerti nanti sintaks-sintaknya. Ini kalau pakai PHP MyAdmin ya ini lebih singkatnya, gampangnya pakai ini. Nah, ini saya buat misalkan tadi nama database-nya laundry, saya create, salah. Saya create lagi aja. Laundry, create. Nama tabelnya misalkan ada tabel user. Enter. Nah, sudah dibuat misalkan ID user, password. Passwordnya varchar misalkan. Ini varchar. Yang ini primary key. Go. Oke, save. Length-nya belum. Length-nya misalkan 20. Password-nya 20. Oke, go. Sudah terbuat. Tabelnya sudah. Saya mau coba isi ID-nya 1. ID usernya misalkan Dias. Passwordnya Dias juga. Sudah, sekarang lihat. Sudah terisi. ID-nya Dias, user passwordnya Dias. Oke, sampai sini. Saya coba lagi. Koneksi di sini tadi. Sukses koneksi ke database. Sampai sini ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Nah, di script yang suksesnya saya mau hapus. Kenapa saya hapus? Karena nanti kalau sukses akan ke bawah-bawah terus tampilannya. Pokoknya kalau berhasil udah nggak ada apa-apa. Nah, terus kita buat halaman itu baru file koneksi. Kita buat, nah untuk front end-nya gimana? Untuk tampilannya, saya membuat share screen-nya hilang ya? Iya, Pak. Bentar, share screen-nya kenapa hilang? Share screen. Kelihatan? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Oke. Saya membuat tampilan seperti ini. Ceritanya saya membuat login untuk sistem informasi laundry RPL. Ada username, ada password. Nah. Saya tadi di PHP admin, di database-nya saya tambahkan lagi. Usernya saya belum buat. Tadi mana ya, tabel. Ya, strukturnya saya edit. After user. User name. Varchar. 50. Save. Oke, ini saya edit dulu. ID usernya misalnya 1, username-nya Dias. Nah, yang lain bisa mengikuti. Apakah saya kecepatan? Bisa mengikuti nggak? Bisa, Pak. Oke. Itu tadi baru ke buat file koneksi.php-nya. Nah, ini kalian buatkan tampilan seperti ini. Kalau tampilan seperti ini, kalian script-nya script HTML. Tapi saya simpan pakai file .php. Nah, jadi di dalamnya saya ada
yang admin jangan dilihat dulu ya. Ada koneksi, ada login aksi, ada indeks. Nah, kalau namanya index.php, kalian di sini latihan.php, index.php-nya tidak perlu diketikkan karena otomatis si browser akan manggil index.php. Jadi kalau index.php, kalau ketika kalian mengakses suatu web tanpa diikuti nama file.php-nya, otomatis akan manggil dulu index.php. Sebetulnya ini sama saja dengan index.php. Seperti ini. Nah, jadi yang kalian buat, web yang kalian buat, tampilan pertama harus namanya index.php atau index.html. Karena kita belajar tentang PHP, kalian biasa kan index.php. Walaupun isinya HTML. Ya, sampai sini ngerti? Iya, Pak. Ya. Index.php. Isinya gimana? Saya buat seperti ini. Indeksnya apa? Ini. Nah, ada form. Di dalam, ini kan sudah waktu di kelas 1 ya. Nah, di dalamnya ada form. Ada tabel. Dibuat tabel. Kenapa dibuat tabel? Tanpa dibuat tabel juga bisa. Tapi tampilannya nanti acak-acakan. Nah, tidak akan rapi seperti ini. Maka saya buatkan jadi tabel. Nah, formnya seperti ini. Ada tabel, line center. Nah, di form ada metode post. Post, aksinya. Jadi metodenya ada post, ada get. Nanti itu ada post, ada get. Saya gunakan post. Post itu apa, get itu apa, nanti saya bahas lagi yang materi selanjutnya. Pokoknya sekarang kalian belajar dulu pakai metode post. Yang saya tahu yang sudah belajar tentang ini itu affair kalau nggak salah. Actionnya nanti yang akan dieksekusi login aksi.php. Jadi saya buat lagi login aksi.php. Jadi ketika saya klik login ini akan manggil fungsi login aksi.php. Nah, ngerti ya? Nah, sama aja ketika kalian belajar di C++, ketika klik ini manggil fungsi login aksi.php. Jadi nah, seperti ini. Jadi kalian ini untuk tampilannya, index.php untuk tampilannya, koneksi.php untuk koneksi ke database-nya, login aksi untuk aksi ketika diklik login apa yang harus dilakukan. Ngerti? Ngerti, Pak. Oke. Dia. Nah, login aksi.php disimpannya di mana? Disimpannya di action di sini, di form. Form, metodenya post, actionnya login aksi.php. Nah, TRTD ini kalian di kelas 1 kemarin sudah. Username tampilnya gimana? Akan tampilnya jadi seperti ini. Masukkan username. Nah, yang ini, yang bawahnya lagi di apa namanya? Di kolom kedua akan ada inputan username. Placeholder-nya masukkan username. Placeholder itu apa? Yang akan tampil di sini. Masukkan username. Itu namanya placeholder. Bisa mengikuti ini? Nanti file ini mau saya share ke kalian, tapi kalian akan mengerjakannya bukan ini. Jadi nanti kalian buat form untuk pendaftaran PPDB. Nah, terus di baris yang terakhir ada input submit. Nilainya login, value-nya login akan tampil tulisan login seperti ini. Ini di kelas 1 sudah dibahas. Nah, ketika klik login, maka akan mengeksekusi file login aksi.php. Terus gimana menyambungkan? Tadi kan koneksinya sudah. Menyambungkan form ini dengan koneksi gimana? Yang ini jangan dilihat dulu ya. Yang ini jangan dilihat dulu. Kalian ini aja dulu. Ketika ini diklik, loginnya di mana? Kalian
buat file login aksi.php. Koneksinya disimpan di sini. Include koneksi.php. Di sini saya buat session start. Session start itu apa? Akan membuat sesi yang baru. Terus ada lagi nanti itu ada session start, ada session destroy. Nah, nanti itu ada di materi tentang session. Wah, ini Zoom-nya sebentar lagi mau mati 10 menit lagi. Kalau habis ini mau dilanjut Zoom atau cukup sampai di sini saja? Coba mana suaranya nih? Saya kecepatan nggak nih? Coba yang lain mana suaranya? Tidak, Pak. Mau Tidak lanjut? secepatan, Pak. Mau lanjut Zoom Lanjut, atau Pak. mau lanjut Zoom atau saya kasih materi ini kalian latihan langsung atau gimana? Coba Alvin, Sawa, mau gimana nih? Bram? Oke, nggak ada suaranya nih. Lanjut Zoom aja, Pak. Lanjut Zoom, oke. Nah, udah, perhatikan. Di database, kalian pelajaran database sudah belajar tentang query? Sudah, Pak. Sudah. Nah, di login aksi, saya buat, bentar. Di login aksi saya buat nah, koneksi.php di-include di sini. Artinya di-include sama saja script koneksi.php sama saja dituliskan di sini, tapi tidak dituliskan langsung gitu. Jadi dipanggil include yang tulisan koneksi.php ini seolah-olah dituliskan di sini. Jadi manggil koneksi.php. Ketika sudah manggil, ambil data, ini ada ini namanya komentar. Saya buat variabel lagi. Nah, enaknya PHP itu apa? Membuat variabel tidak perlu dituliskan dulu di atas, di awal. Jadi di mana kita perlu langsung aja tuliskan di sini. Kita buatkan variabel username $_post username. Username ini ngambil dari mana? Ngambil dari index.php ini. Ngambil dari ini nih. Ngambil dari sini. Ngambil dari tampilan ini. Nah, ngambil dari sini. Yang $_post password ngambil dari sini. Jadi kita ngambil nilai dari sini. Dari kolom ini. Nilainya sudah dapat. Nilainya dapat disimpan di variabel ini. Nah, jadi untuk ngambil nilai di suatu form, kalian gunakan ini. Kalau sudah dapat, di sini, simpan di sini. Nanti dibandingkan ke sini ke query. MySQL query var koneksi. Nah, var koneksi ini apa? Nama variabel yang menyimpan hasil koneksi di sini. Localhost, root, password, nama database-nya. Disimpan di var koneksi. Nanti var koneksi isinya yang mana? Isinya yang ada di database ini. Pokoknya yang ada di database di sini. Yang ada di database ini. Var koneksi itu. Nah, di var koneksi, di login aksi.php, ada query. MySQL query var koneksi select bintang from tabel user. Dia ngambil ke database laundry, select bintang tabel user, berarti ngambil ke tabel user sini. Kalau pakai bintang berarti ngambil semuanya, semua field yang ada di sini. Sini fieldnya yang ada
ID user, username, password. Akan ngambil sini. Kalau pakai bintang berarti ngambil semuanya. Di database Pak Yuli sudah kan ya itu? Sudah, Pak. Select bintang from tabel user where username jika username sama dengan $username. Username ini username yang mana? Bukan username yang ini. Ini aja, saya mau bedakan. Nama. Yang ini kata kunci. Nah, kalau seperti ini berarti di sininya saya harus ubah juga. Nah, yang ini jangan username. Nama. Yang ini kata kunci. Nah, itu. Biar tidak bingung kaliannya. Nah, ini nama kata kunci ngambil dari sini. Tadi mana? Nah, ini nama, yang ini kata kunci. Diambil, disimpan di username, variabel username. Kata kunci disimpan di variabel password. Nah, yang ini username yang mana? Ini username yang ada di database. Database-nya tadi namanya apa sih saya? Nah, username ini. Where username and password, jika password yang ada di database yang ini sama dengan nilai yang terkandung di dalam variabel password yang ini. Tadi password yang ini ngambil nilainya dari mana? Dari POM yang tadi di index.php. Ngambil dari sini. Ngambil dari sini dari kata kunci ini. Nah, terus nah, itu kan banyak tuh. Nanti itu kalau di sini kan baru ada 1. Kalau ada 100 ya nanti akan terseleksinya 100 di sini tuh. Di mana? Nah, di sini tuh select bintang from tabel user. Nah, di sini akan terseleksinya kalau ada 100 ya 100. Tapi di sini ada perintah where username sama dengan username, password sama dengan $password. Jadi yang akan terseleksi cuma 1. Nah, selanjutnya cek. Saya mau menggunakan fungsi cek 6 row-nya di sini. Cek mysqli_num_row dalam kurung data. Nanti yang disimpan dari hasil query ini disimpan di variabel data. Apakah datanya ada atau tidak? Kalau ada, berarti lebih dari 1, lebih dari 0. Nah, di sini if cek lebih dari 0, kalau lebih dari 0 misalkan 1 berarti datanya ada. Session username sama dengan username, session status sama dengan login, header, location admin. Nanti akan diarahkan ke halaman admin index.php, bukan halaman indeks yang di awal, tapi akan diarahkan ke halaman indeks yang ada di sini. Ini saya hapus dulu. Akan diarahkan ke indeks ini. Indeks yang ini tampilannya apa? Nah, kan nanti dibahas yang ini. Terus else header location index.php pesan gagal. Nah, kalau misalkan datanya tidak ada, berarti 0 atau lebih kecil dari 0, berarti tidak ada, akan ke sini diarahkannya location index.php akan menampilkan lagi halaman yang ini. Akan menampilkan lagi halaman yang ini. Tapi ditambahkan pesannya gagal. Pesannya gagal. Kalau pesannya gagal, maka nanti ini pesan sama dengan gagal. Di atas, di index.php-nya di sini, saya tambahkan lagi. Kalau pesannya gagal, gagal login. Username atau password salah. Kalau benar, pesan sama dengan logout. Misalkan, saya coba ya di sini. Tadi itu Dias.
Gagal login, username atau password salah. Kenapa? Salah tadi. Bentar, tadi di PHP My Admin-nya. Dias. ID username Dias. Oh, tadi saya ubah tadi yang ini, saya ubah jadi kacau. Kata kunci. Sampai sekarang tidak semuanya punya pintu seperti itu. Kemudian record lagi. Kita akan coba yang tadi kita buat. Tadi di database-nya ada, saya tambahkan dulu di database-nya. Aja, nggak usah lah. Tetap aja yang tadi. Nah, berhasil. Oh, screen-nya belum saya share. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Nah, kita coba. Nah, yang tadi saya coba dengan username dan password yang salah, maka akan tampil seperti ini, gagal login, username atau password salah. Nah, nanti kalian kalau membuat web, tampilan notifikasinya jangan seperti ini. Ini saya hanya coba-coba saja, tampilan seperti ini. Kelihatannya juga tidak cantik gitu. Tidak bagus. Nah, nanti kalian buat seperti sistem notifikasi, seperti Facebook, misalkan ada notifikasinya apa, tanda merah atau apa. Gagal login, tampilnya di sebelah sini misalkan. Nah, itu nanti bagiannya yang membuat front end. Tadi Dias. Jika loginnya berhasil, nah tadi perhatikan yang ini, header, location admin /index.php. Jika berhasil, maka akan diarahkan ke folder admin dan menampilkan index.php yang ada di folder admin. Jadi akan menampilkan, nah, ini kan login aksinya di sini, tampilan indeks yang awal ini, ketika berhasil, tampilannya akan berubah ke indeks yang ada ini, yang ada di sini. Tampilan yang ada di sini gimana tampilannya? Tampilan yang ada di admin, tampilannya ini, hanya ini saja. Saya hanya menampilkan tampilan selamat datang. Username-nya siapa di halaman admin. Kita coba. Jadi kalau berhasil akan tampil seperti ini. Selamat datang Dias di halaman admin. Hanya akan menampilkan seperti itu. Kalau nanti kalian membuat web, ya tampilannya jangan hanya seperti ini. Ketika berhasil login, apa yang mau ditampilkan. Nah, karena sekarang kita cuma latihan, ya silakan kalian mau buat seperti ini atau lebih dari ini, itu lebih bagus lagi. Di bawahnya saya membuat lagi link untuk logout. Ketika logout, ketika saya klik logout, di sini logout nih, ada logout ya, yang di indeks admin /index.php. Di index.php yang ada di file admin, akhirnya logout.php akan manggil file logout.php. Logout.php isinya apa? Logout.php isinya ini, session start lagi. Session start berarti sesinya ke awal lagi. Jadi nanti itu dia tidak menyimpan password dan username. Bukan tidak menyimpan password dan username. Jadi ketika logout, kalau tanpa login lagi, dia nggak akan bisa session destroy, menghapus sesi yang sebelumnya. Alihkan ke halaman login, yang ada login yang awal. Nah, kenapa pakai titik-titik /index.php? Karena kita sedang berada di sini, sedang berada di mana tadi itu? Nah, ini kita sedang ada di folder ini. Mau ke folder sebelumnya. Mau ke folder sebelumnya, kita harus menggunakan titik-titik .index.php. Kita akan mengakses ini. Mengakses index.php di awal dari admin, dari folder admin di sini. Maka ketika keluar, kita harus ketikkan titik-titik dulu.
titik-titik slash index.php. Kita berarti akan mengakses file index.php yang ada di sini. Di luar folder admin. Ketika klik logout. Location-nya ke sini, kita coba ketika logout, apa yang tampil? Logout. Anda sudah logout, ada tampilan Anda sudah logout. Anda sudah logout ini dari mana? Nah, ini pesannya dari logout.php ngirim pesan. Pesannya logout. Nama pesannya logout. Dikirim ke index.php di halaman depan. Di awal. Ketika ada pesan logout, nah, ketika ada pesan logout, tampilkan Anda sudah logout. Kalau gagal, tampilkan username password salah. Kalau belum login, Anda harus login dahulu untuk mengakses halaman admin. Misalkan seperti ini. Kalau saya salah misalkan ya, login, gagal login, username password salah. Saya mau coba-coba mengakses file index.php yang ada di admin. Tadi kan ada sini, admin, terus index.php. Iseng saya mau mengakses ini, bisa enggak? Kita coba. Ada tampilan. Anda harus login dahulu untuk mengakses halaman ini. Sampai sini, ngerti? Ada yang tanyakan dulu? Jadi materi... Belum, Pak. Belum apa? Gimana maksudnya? Materinya kita sampai di sini saja. Jadi kita koneksi database untuk membuat tampilan login. Untuk membuat tampilan login dan menampilkan halaman setelah login. Itu saja. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya mau close. Kalau ada silahkan tanyakan dulu. Nanti ini script ini saya share ke kalian di Classroom. Saya share-nya di Classroom. Nanti kalian buat aplikasi tampilan login dan halaman login untuk PPDB. Ayo tanyakan dulu. Kalau tidak ada yang tanyakan, mau saya akhiri pertemuan hari ini untuk pelajaran web. Oh ya, untuk pelajaran pemrograman mobile atau Android, yang sudah install Android Studio siapa aja nih? Atau pakai Eclipse siapa aja? Saya Android Studio, Pak. Siapa ini teh? Diva, Pak. Oh, Diva pakai Android Studio. Yang lain? Materinya? Eclipse, Pak. Eclipse. Sudah bisa membuat virtual itunya belum? Emulatornya udah belum? Di materinya silakan kalian baca dulu di blog saya sudah tuliskan di situ untuk instalasi Eclipse sama membuat emulator, terus membuat tampilan dengan layout di Android. Kalian pelajari saja dulu itu, karena di sini kalian macam-macam laptopnya, ada yang pakai dual core, ada yang pakai apa. Ada yang kebanyakan di sini laptopnya pada nge-lag. Di sini aja dulu. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya mau close materi hari ini. Saya harapkan materi ini kalian dapat dimengerti. Jadi selanjutnya untuk web, saya mau buat saja ke project-project seperti ini. Nanti tentang array, tentang looping, itu hampir sama dengan di waktu kelas 1. Cuman beda di sintaknya saja lah. Yang penting kalian logikanya sudah dapat. Kalau tidak ada yang tanyakan, saya mau akhiri. Benar nih, nggak ada yang tanyakan? Kalau tidak ada yang tanyakan, saya mau akhiri sampai sini. Terima kasih sudah gabung. Tugas hari ini kalian membuat halaman login dan halaman tampilan untuk
PPDB. Hari ini harus terkumpulkan maksimum sampai pukul 23.59. Setelah ini pelajaran PPL kalau tidak salah ya. Ya, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.